Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini Aki Danten akan bercerita tentang seorang pemuda yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diberikan karunia yang amat besar yang berupa kenikmatan hidup dan usia yang panjang sampai dengan 1400 tahun. Konon pemuda ini hidup dari masa Nabi Ibrahim sampai dengan masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Lantas apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda ini sehingga ia begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah sahabat, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Dikisahkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadanya agar segera pergi ke suatu pantai. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman alaihissalam ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari bangsa jin atau bangsa manusia, dan tentara yang lainnya dari golongan binatang. Setelah sampai di tempat yang dituju, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Beliau hanya melihat hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan kepada salah satu jin untuk menyelam ke dasar lautan. Jin tersebut diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa keluar sesuatu yang aneh atau ajaib yang ada di dasar laut. Jin tersebut segera melaksanakan perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia segera menyelam ke dalam laut untuk mencari sesuatu seperti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Setelah beberapa waktu di dalam laut, jin itu kemudian muncul ke permukaan dan berkata, "Wahai tuanku Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai beribu-ribu meter di dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan aneh atau yang istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman alaihissalam pun merasa tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya. Mungkin hanya jin itu saja yang tidak mampu untuk menemukannya. Lalu Nabi Sulaiman pun memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan yang jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin yang lainnya untuk melakukan tugas tersebut. Tanpa berpikir panjang, jin Ifrit pun segera melaksanakan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia segera melompat, terjun ke samudra, menjelajahi segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan jin yang sebelumnya. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul kembali di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai tuanku Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian ribu meter di dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman alaihissalam merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin Ifrit tersebut. Karena itu Nabi Sulaiman berpaling kepada salah seorang punggawanya yang bernama Asib bin Barkia, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya ilmu secara langsung dari sisinya, yaitu ilmu laduni. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Wahai Asib, tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke dalam laut, Asib hanya diam sesaat. Kemudian ia mendadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian air laut tersibak dan muncullah sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua terbuat dari yakut, dan pintu yang ketiga dari mutiara, serta pintu yang keempat terbuat dari zabarjud yang berwarna hijau. Kemudian Asib pun berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali lipat yang telah diselami oleh jin pertama dan yang kedua." Sahabat, Nabi Sulaiman pun memandangi kubah putih tersebut dengan penuh kekaguman. Perlahan kubah putih itu menepi dengan sendirinya.
Kemudian pintu-pintu yang ada di kubah tersebut terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun masuk dan menemukan seorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya. Nabi Sulaiman pun mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan dan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam, pemuda itu menceritakan kepada Nabi Sulaiman kenapa ia bisa berada di dasar laut. Pada zaman dahulu, ketika kedua orang tuanya masih hidup, ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta dan sang ayah yang mengalami kelumpuhan. Selama hampir 70 tahun, pemuda itu merawat kedua orang tuanya. Dan ketika sang ibu hendak mendekati ajalnya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan agar pemuda itu dipanjangkan umur. Ya Allah, ya Tuhanku, lanjutkanlah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu. Dan ketika sang ayah juga akan meninggal, ia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu dan tempatkanlah ia di tempat yang tidak diketahui oleh para syaitan. Nah sahabat, diceritakan setelah kedua orang tuanya wafat, pemuda tersebut berjalan-jalan di tepi pantai. Lalu ia melihat kubah yang indah dalam keadaan terbuka. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam. Ketika ia sudah di dalam, tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa oleh malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Nah sahabat, di dalam kubah di dasar laut, pemuda itu menghabiskan waktu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kembali kepada pemuda itu, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu, wahai pemuda?" "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Subhanallah, sahabat, berarti pemuda itu telah tinggal di dalam kubah selama sekitar 1400 tahun. Akan tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Karena penasaran, Nabi Sulaiman pun bertanya kembali kepada pemuda itu, "Lalu bagaimana dengan makan minummu, wahai pemuda?" "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan. Seekor burung membawakan aku makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Aku bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuat aku selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan dingin, panas dan lapar, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk yang kurasakan dan ingin tidur, sehingga aku bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawab pemuda itu kembali. Subhanallah, Nabi Sulaiman alaihissalam tertegun. Lalu beliau memandang ke pemuda itu penuh kekaguman. Sahabat, walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul. Ia hanya seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia bisa memperoleh kemuliaan, karomah, itu karena doa kedua orang tuanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kembali, "Maukah engkau tinggal bersama kami, wahai pemuda?" Pemuda itu menjawab, "Kembalikanlah aku ke tempat semula dan biarkanlah aku terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat, kemudian Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut. Beliau memerintahkan Asip untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Asip pun menadahkan kedua tangannya dan berdoa kembali. Maka berlahan kubah itu masuk ke dalam air laut dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pesisir yang seolah tidak terbatas. Nah sahabat, itulah tadi kisah tentang seorang pemuda yang mendapatkan kenikmatan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.